Mm-mm. selama kalau boleh tahu selama menikah dengan suami berkebangsaan Belgia, suka dukanya seperti apa sih? Halo, Mbak? Suka dukanya apa ya? Ya. eh Sukanya paling kalau dukanya nggak terlalu banyak. Sukanya paling dalam hal makanan tuh, Heeh. ya halo. Kalau dalam, Iya, terus ya apa Mbak? kalau dalam hal makanan tuh, Heeh. ya kalau dalam kalau dalam hal makanan dia lebih mudah ya. Jadi aku nggak masak lama-lama gitu. Makanannya lebih mudah. Oh, I see. Iya, Emang makanan halo. favorit? Iya. Halo, aku menunggu dirimu. Iya, jadi makanannya paling cuman kayak roti, kayak gitu, kayak salad. Jadi makanannya lebih Oh, gampang. lebih gampang ya. Iya, Kalau boleh tahu makanan khas Belgia itu apa apa aja sih? Seperti apa gitu? dia makanan favoritnya nasi goreng. Oh ya, wah, gampang banget dong bikinnya kalau nasi goreng. Sama ini apa kari, Ini kari apa sih kalau di kita apa? Kayak kari ayam kayak gitu. kari ayam, Nasi kari goreng, kari ayam, ayam kari dia suka. ayam. Iya. Wah, enak dong. Enak banget, enak banget. Ya itu. Jadi kalau kalau suami makanannya lebih gampang. Jadi aku bisa termasuk jarang masak ya. Karena Jangan dia masak. makanannya gampang, kayak paling kayak salad gitu, kayak gado-gado kalau dia suka nasi goreng, kari kan gampang tuh Ya, bikinnya. Jadi iya, nggak iya, susah. Mm-mm. iya, iya. Tapi makanan khas Belgia itu kayak gimana sih? Apa sama kayak makanan Jerman, Prancis atau Belanda kan disesuaikan itu gimana? Ada mirip-miripnya juga, cuman kalau orang sini tuh free cheese. Free cheese itu kayak kentang, kentang yang Heeh, goreng. Nah, itu heeh. kayak jajanan itu di sini tuh udah kayak kalau di kita apa ya, Oh, jajanan di pinggir jalan gitu. Di mana-mana free cheese, oh, waffle kayak gitu. wah, yummy banget dong. Mm-mm. Enak banget. Iya, Mm-mm. Terus selain itu, coklat, coklat Belgia yang terkenalnya coklat. oh iya coklat Belgia, gue suka tuh namanya coklat. Heeh. Iya, coklat makanya apa bikin gendut tapi bikin happy. Dan itu yang bisa jadikan oleh-oleh gitu Iya. ya. Mm-mm, Mm-mm, jadi mm-mm. oleh-oleh kan. Banyak-banyak makanannya yang aku suka gitu, banyak sih. Cuman memang kita harus hati-hati juga pilih makanan karena kan di sini kan penduduknya mayoritas bukan muslim ya. Jadi mereka makan Iya. yang kayak begitulah Non gitu, halal, B2B iya. gitu. Betul, Ya, betul. non halal. Nah, jadi kita juga harus pilih-pilih makanan juga sih. Aku biasanya kalau ke restoran suka nanya dulu kadang. Iya. Mm-mm. Terus kalau di sana sendiri, Mm-mm. ada restoran Indonesia nggak sih? Atau Asian Ada, grocery dengan produk-produk Indonesia? Ada ya? Jadi gampang ya kalau mau masak ada. masakan Restoran Indonesia. Restoran Indonesia ada, jadi bisa kita datang ke sini. Cuma memang rasanya kan kadang-kadang udah dimodifikasi ya, karena orang sini kan nggak suka pedas, misalnya kayak gitu, nggak suka terasi, jadi kan dimodifikasi sedikit Ah, gitu. iya, benar, Heeh. benar, benar. Terus kalau toko Asia ada buat belanja kayak apa ya produk-produk ke Indonesia kadang ada aku suka lihat produk Iya. Thailand kayak gitu-gitu Filipina ada sih. Hmm. Ada juga. Terus Cuman nggak kalau selengkap kayak di Belanda. Belanda lebih lengkap. banget, iya pastilah. Karena hubungannya Banyak memang orang Indonesia. dia banyak orang Indonesia. Iya. Hubungannya erat banget. Heeh, dia lebih lengkap di sana. Betul, Mhm, betul. Dari Belgia iya, aku pernah ke cuman cuman ngelewatin sih waktu aku holiday ya, holiday ke Western mhm, Europe. Pernah sih mhm, mampir sebentar ke Belgia tapi cuman cuman selewat aja gitu. Jadi mhm, eh, mhm, nggak tahu ke Belgia itu seperti apa. Nah, kalau boleh di-share nih tempat-tempat wisata mhm, apa aja sih yang di Belgia kalau mhm. kita pengen datang ke sana dan pertama kali sebagai turis kemana aja sih kalau boleh tahu sarannya? Mhm.
Kalau mau ke kotanya, udah pasti kan kayak ke Brussels itu dia ada kayak patung yang anak kecil pipis, kayak gitu, namanya manekin Oh, pis. Ada oh, bola-bola yang itu kayak kimia namanya atomium itu kalau ke kotanya. Tapi kalau saran aku sih selain ke kotanya, cobain ke outback-nya. Karena di ya, outback-nya itu tuh nanti kita banyak yang lebih indah gitu, bisa lihat kastilnya, pemandangannya, itu beda oh banget I deh. see. Jadi Wow. karena kadang-kadang orang suka nanya nih, oh kalau di kotanya kok cuman gitu aja ya, kok ini aja. Iya, karena mereka lebih banyak tersebar pas kalau kita ke outback, itu lebih indah. Iya, iya pasti. Eropa Mm-mm. itu memang memang bagus alamnya juga. Benar-benar. Mm-mm, mm-mm. Iya, jadi kalau kalau suka jalan lebih baik pilih jalan-jalan yang agak di luar kotanya gitu. Di luar kota ya. Itu nanti Kalau Mbak, ya kalau kenapa? ya kalau di kotanya paling pemandangannya soalnya gitu-gitu aja, paling hanya Iya. ada kayak atomium tadi, ada patung, ada kayak gitu aja. Eh, terus kan mungkin lebih banyak turis ya kalau di area kota gitu. Tapi kalau kita ke Hmm, area yang di luar kotanya tuh lebih indah gitu. benar-benar. Nah, kalau Mbak sendiri tempat Dan lebih tinggalnya bersih. lebih bersih. Kalau Mbak sendiri tempat Dan lebih tinggalnya bersih. dasar. Kalau Mbak sendiri tempat tinggalnya jauh nggak sih dari pusat kota dari Brasilnya? Kalau nyetir itu sekitar 30-40 menit kalau nyetir. Karena kan Oh suami oke aku lah. kerjanya di sana, di ibu kotanya, di Brussels. Oh Mm-mm. I see. Kalau mm-mm, mm-mm. Cuman kita Hmm. tinggalnya di desanya di sini. Jadi kalau di Belgia itu apa ya, orang nyebutnya ya desa gitu gimana ya. Kita tinggalnya di desanya, jadi nggak di pusat kota. Oke. Desa Mm-mm, juga kan mm-mm. keren. Desa juga bukan kayak desa banget. Kalau desanya Indonesia ya iyalah. Iya kan? Iya, jadi di sini tuh juga memang bisa kelihatan ada kayak farmingnya gitu, perkebunannya ada sih, ada juga kayak gitu banyak banyak. Cuma memang cara pengelolaannya mereka mungkin lebih modern gitu, Betul, pengelolaan betul. di pertaniannya, di peternakannya. Betul. Iya, Ada nggak sih festival-festival di Belgia setiap tahunnya kalau boleh tahu? ada banyak yang terkenal banget Tomorrowland. Itu Kayak apa tuh? orang-orang festival musiknya Oh, itu datang ke Belgia itu banyak banget. Nah, sekarang tuh harus wow. di-cancel karena kan karena terkait pandemi ya. Itu orang Iya. dari mana-mana datang untuk ke Tomorrowland. Tadinya aku nggak tahu gitu ya. Heeh, Suami aku heeh. bilang itu. Jadi kalau kalau lihat sampai ada di pesawatnya Belgia itu Brussels Airlines itu sampai dipakai untuk ininya Tomorrowland Oh, I gitu. see. Wow, Mm-mm. keren-keren. Itu Iya. di bulan-bulan apa kalau boleh tahu diselenggarakan Tomorrowland? Aku lupa ya itu di bulan apa ya. Aku sendiri belum pernah ke sana. Cuman itu rame Oke. rame banget itu. Festival musik itu rame sekali. Terus juga kayak di Belgia kan kayak komik terkenalnya kayak Smurf, Tintin. Pernah dengar nggak Tintin? Iya, Kalau kata Tintin, suamiku Tintin, ya. bukan Tintin. Kalau kita nyebutnya Apa tuh? Tintin, kata dia Tenten. Ah, 10-10 Itu masalah gitu ya, bahasa doang. Tenten. Aku kan nyebutnya Tintin. Bodoh nih. Aduh, dasar. Ada aja ya. Iya. Nah, balik Nah lagi itu ke komik-komik yang kayak gitu. wow, seru-seru. Nah, balik lagi ke soal mertua nih. Gimana caranya bisa PDKT atau beradaptasi dengan mertua bule gitu waktu awal-awal? Apakah punya mertuanya itu benar-benar dari awal friendly banget atau memang udah jaim nih jadi kita agak-agak takut apalagi kan namanya bule kan pasti beda budaya, beda kebiasaan segala macam. Hmm. Itu gimana waktu awal-awal? Aku sih sama mertua biasa aja sih pas ketemu gitu ya ngobrol-ngobrol gitu. Memang ada rasa was-was juga gitu. Cuman aku Ya, berpikir mereka tuh pasti berpikirannya lebih terbuka gitu. Jadi betul. memang mertua aku juga kan ngomong bahasa Inggris juga gitu. Nah, jadi ngobrol aja berjalan lancar kayak begitu. Cuma memang itu tadi ya kayak ibaratnya kalau ibarat kayak mamaku lah gitu. Kalau ada cucu gitu kan mamaku tuh misalnya oh cucunya dibawa ke rumah, diasuh gitu ya. Kan kalau kita ini biasa gitu ya, ngasuh Ya. cucu. Kalau di sini jadi kalau ngirimin anak itu udah harus cantik, udah harus cakep gitu. Jadi mereka
apa Oh, namanya sih, jadi mertuaku cuma tinggal nerima gitu, nanti iya, main, diajak jalan, paling gitu, gitu. Jadi iya. enggak dia yang ngegantiin apa-apa, karena kan kayak keponakan aku gitu. Oh, Mm-mm. oke. Iya sih, Jadi benar. jadi lebih mungkin nggak tahu ya gimana ya. Mertuaku tuh agak-agak modern gitu ininya, apa Betul. pola pikirnya. Jadi kadang-kadang dia pergi kemana sendiri, nanti jalan-jalan cucunya dibawa kayak gitu. Hmm, Jadi lebih terbuka. Jadi dia nggak mau mencampuri urusan rumah tangga, nggak mau. bagus, bagus lah. Suami sendiri keluarganya besar atau memang anak satu-satunya atau Kecil. gimana? Oh, kecil. Jadi jadi di Belgia itu irit-irit anak kalau di Belgia. Makanya negaranya kan I see. kecil ya. Oke. Penduduk di Oh, Belgia itu kan hampir sama dengan 11 juta se-Jawa Barat lah. oh Satu ya? negara tuh hampir sama dengan provinsi se-Jawa Barat, sekitar 11 juta orang. Nah, Wow. jadi rata-rata orang di sini ada yang nggak punya anak, ada yang punya anaknya cuma satu. Contohnya kayak keluarga suami aku tuh anaknya satu, 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 satu. Nah, pas nyampe ke mertua, dia bilang, kok keluarga saya satu-satu semua ya, gitu. Jadi dia pengen punya anak dua. Nah, jadi akhirnya Oh, adalah suami aku sama adiknya, gitu. oh, I see. Ya, 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 ya. Tapi kalau Jadi dari Mbak Lu, irit-irit. irit banget ya. Kalau Mbak Luki Nah, sendiri keluarganya besar. aku keluarganya, aku tiga kakak beradik. Masing-masing Oh, kakakku tuh punya anak tiga-tiga gitu. Jadi ya lumayan lebih besar daripada keluarga dia gitu. oke. Jadi ya aku juga udah nanya sama suami aku kalau kita punya anak kayak gitu-gitu udah ditanya kan sebelumnya gitu. Dia Iya, juga nggak pengen punya anak banyak-banyak gitu. Paling nggak satu maksimal dua. iya sih. Iya. Iyalah ya. Jadi orang sini gitu, Tapi anaknya dikit. bagus lah. Nggak kayak kita kalau misalnya di Indo kan justru banyak anak banyak rezeki katanya gitu kan. Iya, nah di sini kan kalau yang pendatang-pendatangnya, pendatang-pendatang anaknya banyak-banyak. Nah itu kan kadang-kadang ada yang dapat tunjangan anak juga kan, Mm-mm. gitu. Benar, benar, Iya, jadi punya benar. anak juga di sini dapat tunjangan anak gitu. Cuman kan kalau menurut suami aku punya anak banyak itu pertama kita harus tanggung jawab ngurusnya, Betul, sekolahnya, segala macem. Menurut dia itu berbiaya besar gitu. Kalau menurut aku ngapain punya anak kok berbiaya besar gitu? Karena menurut dia kita harus memberikan yang terbaik untuk anak gitu. iya, betul. Iya, tapi benar juga. Jadi Jadi menurut kan memiliki anak yang berkualitas ya. Iya, jadi menurut dia ya itu makanya mungkin berbiaya besar tadi kata dia. Memang sekolah gratis, tapi kan harus misalnya dia ada kegiatan di luar sekolah, dia misalnya ada study tour kan kita bayar juga. Misalnya dia ikut kursus, dia ikut apa, kata suami itu kan harus bayar juga kayak gitu. Mm-mm. Jadi ya Wow, aku pikir oh ya beda ya dengan pola pikir orang kita ya. beda. Iya, iya Wow. gitu. Sejauh Jadi ini Mbak udah betah dong ya di Belgia ya. insya Allah ya udah betah. Udah Iya. males lagi pulang ke Indo kalau nggak ada keluarga mungkin ya. Iya, pulang pulang ke Indonesia tuh masih seneng ya, masih kangen makanan, karena kan Indonesia tuh surganya makanan gitu. Makanannya tuh enak-enak banget gitu, nggak ada yang ngalahin. Nggak ada aja. Iya, Iya sih benar-benar. buat buat liburan juga enak sebetulnya. Buat liburan kan banyak tempat-tempat yang cantik-cantik juga ya gitu. Betul. Selama Mm-mm, di mm-mm. Belgia udah pernah visit mengunjungi negara-negara lain kah? Iya paling ke negara-negara sekitar Eropa, apalagi kan kalau aku kerja kan aku harus kadang-kadang harus travel kan. Oke. Jadi misalnya itu juga, jadi misalnya untungnya, nah ini pas awal-awal aku sama suami, jadi aku juga nanya nih sama dia, ini pekerjaan aku ajak tuh dia ke kantor. Aku pengen lihat Oh, reaksi dia gimana. Terus heeh. dia biasa aja ngelihat aku meeting, ngelihat aku pergi gitu. Karena pernah ada orang yang mereka nggak tenang gitu nungguin kita gitu kan. Nah ini tenang Oh, aja oke. dianya, tenang. Dia malah Oh, bawa kerjaan sendiri, jadi nggak ngegangguin ke kita. Dan aku bilang pas aku juga kerja di sini, kerjaan aku mengharuskan kadang-kadang aku harus travel. Dia bilang enak oke. dong, aku ditinggal-tinggal kata dia. Nggak Jawabannya malah cemburuan gitu. ya? Nggak cemburuan ya? Nggak cemburuan, nggak Bagus, cemburuan sama bagus, sekali. bagus. Iya, jadi apalagi kalau kalau misalnya aku sama temen, ya udah kamu pergi aja sama teman kamu jalan-jalan. Jadi nggak mengekang, nggak Hmm, cemburuan. Kalau orang bilang kan nggak takut mbak nanti suaminya sama pelakor atau apa.
insya Allah enggak sih, kita saling percaya gitu ya. Iya, Karena juga suami aku tuh nggak neko-neko gitu di rumah tuh, iya, dia nggak aneh-aneh gitu. iya Jadi nggak ada. benar-benar. Nah, apalagi di sini kan mungkin sangat jarang ya pelakor itu, jadi nggak aman lah gitu. Pelakor. Emang di Indonesia banyak ya pelakor. Kayaknya Kayak kayaknya banyak pelakor. yang Karena yang itu penting juga jangan loh, sering-sering dibawa ke Indo kalau punya suami bule yang baik. pernah pernah ada yang bilang juga ya, pernah ada Oh yang ya? bilang ketika misalnya mereka di Indonesia dan ketika mereka di negaranya kerja ya misalnya, ketika di Indonesia tuh godaannya banyak banget gitu. Nah, ketika mereka memang di negaranya itu nggak begitu kelakuannya tuh gitu. Iya, Nah, jadi itulah yang makanya kadang-kadang bikin mereka juga berubah itu ya, karena kan betul. lingkungannya gitu. Kadang-kadang lagi jalan nih, suami ada yang senyumin, padahal kan ada kita gitu kan, gitu. Atau Betul. aku pernah dikatain loh, aku lagi jalan ya, katanya, ih awas ada monyetnya. Sama siapa? Sama siapa itu? Iya, jadi kan waktu itu lagi ke toko nih. Terus dia nggak tahu kalau aku tuh mungkin sama suami aku gitu. Aku pas di belakangan di sebelah Oh, sana. Dia tuh ngelayanin suami aku di toko tuh baik banget gitu. Oh iya, gini gini gini. Oh, ketawa-ketawa gitu. Suami aku kan nggak ngerti ya, pikirnya biasa aja gitu. Tiba-tiba aku datang, gimana? Udah dapat barang yang dicari. Terus dia tuh ngomong ke temannya, ih ada monyetnya. bodoh. Ada aja. Emang sih ya. Nah, jadi godaannya lebih gede gitu. Apalagi kan kalau ya mohon maaf juga ya, bukan ini juga gitu. Di Belgia itu istri yang diakui itu cuma satu, Mm, legally itu satu. Jadi iya. nggak boleh beristri lebih dari satu. Itu salah satu yang aku ketika ketemu dia centang, Tik. checklist. Kalau bagus, jadi aman gitu Ya, ya. aman. Jadi aku bilang di sana nggak boleh istrinya cuma satu, langsung checklist. Tapi mungkin proses perceraian juga mungkin susah juga kali. Jadi dibuat susah. Bener nggak sih? Susah, susah, Iya, susah. Tapi iya. kan kita juga kalau nikah sama orang asing kan juga lihat misalnya nih kita punya punya sesuatu di Indonesia ya, misalnya punya aset atau punya apa, jangan lupa bikin prenuptial agreement juga gitu. Karena kan itu untuk memproteksi apa yang kita punya di Indonesia. Karena kan ketika nikah sama orang asing dianggapnya hartanya percampuran, padahal kan sebetulnya Betul. enggak. Misalnya kayak aku sebelum nikah aku ada punyaku sendiri, suami punya sendiri gitu. Jadi nggak bisa diganggu gugat gitu kan. Tapi Iya, memang betul juga, akhirnya nanti kalau amit-amit terjadi perceraian, itu akan susah juga gitu, prosesnya panjang gitu. betul. Iya sih. Gitu. Iya. Iya, memang memang Makanya ya. makanya kalau orang asing kan kalau untuk menikah itu mereka mikirnya tuh jangka panjang ya. Karena Mm, kalau sampai terjadi perceraian itu rumit buat mereka gitu. banget. Iya, betul Jadi betul. ya, jadi pernikahan itu sesuatu yang serius buat mereka tuh serius banget gitu. Serius. Mm-mm. Setuju, Mm-mm. setuju, setuju. Nah, ngomong-ngomong apa namanya di Belgia sendiri kalau kalau kita suka nonton TV kan pastinya kalau di TV-TV itu pasti banyaknya yang serius-serius kah kayak berita, olahraga atau memang hampir sama program-programnya kayak di Indonesia? Enggak, jadi di sini aku sama suami itu kebetulan sama. Jadi kita sama-sama jarang nonton TV. Nah, sekalinya kita Oh, nonton TV, ya, jadi sekalinya kita nonton TV, aku sama suami kurang suka sepak bola. Tapi kayak kemarin misalnya ada Piala Eropa tuh, ada ya. Belgia dan negara lain kita nonton gitu kan, karena kan mensupport Oh, ya. pasti Iya, dong. jadi Iya. nah, tapi kalau untuk yang kayak sepak bola yang lain kita kurang kurang suka gitu, kurang fanatik. Nah, kalau untuk kayak suami pagi-pagi kalau dia bangun, pasti dia nyalain tuh berita gitu. Hmm, Oh, ada berita apa nih hari ini gitu. Terus nanti kalau udah malam-malam biasanya kita suka lihat kayak ada film detektif, dia sukanya kayak detektif atau film kayak apa ya? Ya kayak gitu deh. Horor tuh aku yang suka horor gitu. Nah, gitu. oke. Jadi kadang nonton film Nonton bareng. film Cuma aku bareng. kalau nonton film kan bunyi ya. Aku bunyi kalau nonton film tuh, Hmm. ih kayak begitu, ih begitu. Nah, kalau dia tuh nonton tuh diem gitu, hening. Dia hening. Nggak apa-apa lah, dimaklum Itu. karena cewek kan kita kan. Heeh, heeh. Jadi kadang-kadang kata dia,
Emang kita suka rumpi, namanya juga perempuan ya. Iya, Benar-benar. emang benar. Makanya ya kayak gitu. Ya, ada Terus, juga bedanya, ada beda hobi. Kayak contohnya aku juga seneng berkebun gitu. Suamiku kurang suka gitu. Jadi dia I dia lebih see. sukanya kayak kebetulan dia kerjanya di bidang IT. Jadi dia lebih suka ke bidang dia. Jadi aku juga kadang-kadang nggak mengganggu sih. Oke, bagus lah. Masing-masing Memang berjalan, masing-masing betul, berjalan. Mm-mm. betul. Justru apa Ya. namanya challenging sendiri ya. Jadi itu yang bisa membuat klop ya, satu satu sama lain bisa mengisi. Mm-mm. Aku Heeh. juga punya hal, misalnya makanan. Kalau Oh lihat di ya, video aku tuh ada yang nanya, katanya, Teh kok makannya mangapnya gede bener gitu kan, cepat habis. Emang aku makannya gede, gitu ya. Emang kebiasaan ya, kita kan seret, kalau pakai iya, tangan kan seret, hap, iya, gitu. betul. Nah, jadi kalau suami itu kan makannya dipotong kecil-kecil, pakai Oke, garpu. capek deh gitu kan. Jadi, nah, jadi dia tuh suka, kata dia, makanannya cepet banget habis. Kata dia, sementara dia masih masih motongin, masih Ya ini. Kataku, aduh, nggak ampun, betah. Kataku dipotong-potong kayak begitu. nggak betah. Kita orang Indonesia gitu kan. Orang Indonesia apalagi makan tuh Makannya pakai biasa pakai tangan, lebih tangan. nikmat gitu ya. Iya, kalau kata orang Sunda kan ngahawapna gede gitu. Nggak apa gede. Tapi dia suka makanan pedas nggak sih? Yang ya, apa namanya Awal generalnya? sekarang dia bisa makan pedas. Dia bisa makan Oke. pedas karena kan kebiasaan. Aku kalau narok sesuatu, tapi nggak pedas banget ya. Tapi aku bisa gitu narok sesuatu, dia bilang, oh ya ini nggak pedas ya. Padahal awal-awal dia kepedesan. Oh, awal-awal Gitu. kepedesan. Jadi Ya kebawa Allah. sama kita. Jadi dia juga jadi akhirnya suka makanan Indonesia. Jadi bisa makan pedas kayak gitu-gitu. Jadi kebawa. Cuman satu yang dia nggak suka, terasi. Itu dia, aku pernah bikin Oke. terasi di rumah, dia marah-marah. Marah, tapi marah tuh bukannya marah yang kayak gimana gitu ya. Iya. Mulutnya muncucut. Akhirnya, Jadi hah? menurut dia tuh baunya tuh terlalu kuat gitu. Iya. Jadi dia nggak suka gitu. Jadi akhirnya aku nggak pernah lagi bikin terasi di rumah. Paling kalau beli terasi yang udah jadi tuh, yang terasi bakar. Tapi nggak pernah. Jadi kalau aku bikin makanan buat dia tanpa terasi. Tanpa terasi. Emang sih terlalu Uh-uh. strong ya gitu kan? Terlalu Iya, strong baunya, banget. menurut dia gitu. Ya ada Kasian itulah banget. suka dukanya tuh yang kayak begitu gitu. Iya sih ya. Tapi ya gimana lagi? Iya, Justru itu yang makanan yang paling enakan buat kita. iya, iya, betul, betul. Kayak kayak rumah juga kadang-kadang kalau bersih-bersih ya, dia kan kalau udah habis masak harus dibersihin. Kalau Iya, aku iya. kadang-kadang nanti dulu ya, nanti lagi gitu, lagi ngerjain sesuatu gitu. Nah, kalau dia pengennya langsung taruh ke Langsung mesin cuci bersih. piring, langsung bersihin gitu. Jadi kadang-kadang kan kita, nah itu beda juga gitu. Betul. Bener sama sih, gue Iya. juga seperti itu. Kalau Mm-mm. kalau udah Mm-mm. masak, ya sebetulnya ya Bersihin. kebiasaan kita memang harusnya langsung dibersihin supaya kan kalau Harusnya, iya harusnya. harusnya kan ada binatang atau apa gitu kan yang lekir-lekir itu Heeh, harus langsung heeh. bersihin dan Iya. udah gitu juga kita memang harus jaga lah kalau ada rusak-rusak kan di luar negeri kan mahal juga Mm-mm. ya Mbak gitu kan. Iya, kalau ada yang rusak kan emang benar. Jadi misalnya kita ngeganti apa gitu ya, ada yang rusak mahal karena kan memang pertama harga barangnya mahal, kedua misalnya Betul. biaya tenaga kerjanya juga mahal. Benar, Jadi benar. misalnya contohnya kayak kemarin kita ada apa mesin mesin cuci piringnya rusak gitu, harus diganti. Terus Iya, pipanya harus dibenerin, harus apa benar. manggil orang itu aja udah habis berapa misalkan gitu Iya, kan. iya, betul. Jadi makanya di sini kan banyak orang yang sebisa mungkin kalau bisa jangan rusak. Kalau bisa jangan rusak, di-maintain gitu kan, caranya di-maintain, dipelihara gitu. Iya. Karena kalau udah rusak ya mahal gantinya. Iya, Gitu. betul. Betul juga sih. Nah, ngomong-ngomong kan Mbak punya YouTube channel juga ya. Ngelihat para YouTuber-YouTuber Indonesia yang ada di Eropa, Amerika kan itu dan seluruh dunia lah pokoknya yang Mbak kenal itu kan lumayan pada sukses-sukses ya mereka juga. Itu melihatnya seperti apa?
Ya aku sih ikut seneng ya, jadi lihat-lihat teman-teman yang lain juga gitu. Karena seneng juga nih, misalnya ada yang ibu rumah tangga gitu, akhirnya bisa sambil jaga anak, bisa sambil nge-YouTube gitu. Dan alhamdulillah tuh YouTube-nya misalnya rame, kita ikut seneng kan. Jadi kan dia dapat istilahnya penghasilan tambahan untuk misalnya apa, untuk jajan atau untuk apa gitu. Tapi bisa tetap sambil jaga anak kayak gitu. Jadi Betul. YouTube tuh juga susah-susah gampang ya gitu. Ada yang berhasil, tapi kalau nggak dicoba kan nggak tahu ya gitu. Ada yang berhasil Iya, banget gitu. Itu berarti kan berarti bukan gitu. iya, benar. Setuju Jadi sih, setuju. eh, jadi ya senang juga sih ada YouTube kayak gitu, senang juga gitu. Jadi kayak gini kan kita bisa saling kenal satu sama lain. Iya. Udah ada Iya, YouTuber yang mungkin ngajak collab lagi, Mbak? jadi bisa saling kenal satu sama lain. Iya. Udah ada YouTuber yang ngajak collab sejauh ini? Kita freezing lagi ya, Mbak. Halo? Halo, Mbak. Mbak Luki. Aduh guys, ini freezing lagi, nggak tahu kenapa. Kita mencoba untuk Mbak Luki. Halo? Kita coba lagi. Jadi tadi ada error lagi internetnya, koneksi internetnya. Mudah-mudahan balik lagi lancar. Kita lihat dan kita tunggu responnya. Halo. Hai, mana? Halo Mbak. Ini kenapa ya? Tuh, hai, hai. Halo Mbak. Aku Balik undang lagi. lagi. Ya balik lagi. Ya Balik ampun. lagi. Internetnya nggak tahu ini kenapa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu. Hai, balik lagi Mbak. Iya nih aneh, internetnya kadang bagus, kadang ya, Iya, kadang bagus, kadang enggak. kadang bagus. Nah, Aku di kadang sini. bisa lihat nih, udah bisa lihat. Iya, tapi nggak gerak dirimu. Halo, hadir, hadir saudara hadir. Coba lagi. Luki. Hadir, hadir, stop, bisa. Nggak tahu nih kenapa. Yes, ya. Kayaknya, kayaknya mulai freezing terus-terusan. Iya, Iya, ya udah. Mungkin karena kita udah iya, hampir kayaknya freezing 2 terus-terusan jam. deh. Iya, iya, udah hampir 2 jam ya Mbak. Jadi mungkin kita bakal usai saja, selesaikan saja sampai di sini. Iya, nanti bisa Ya, disambung lagi kapan-kapan lagi. kapan-kapan ya. Terima kasih banyak ya udah ngobrol-ngobrol serunya. Makasih banyak, enak Makasih Mbak banget. Mutiara udah Iya, di-invite ya. iya. Yang penting nanti kita tetap sehat, silaturahminya tetap terjaga. Nanti kita lanjut Ya, lagi kalau kalau ada kesempatan lagi, ada waktunya lagi. Makasih banyak udah mau menemani sama-sama. live IG. Jangan panggil Mbak Mutiara, gue kayaknya lebih muda daripada dirimu deh. Iya, emang udah pasti lebih mudah. Aku 36, Mbak. Oh iya, aku 3 tahun lebih tua. 3 tahun ya. Udah panggil Mutiara aja, dirimu mah gue panggil Mbak nggak apa-apa. Hi from Italy, Cici. Siapa ya? Cici Halo, Patel ya. Ya Mbak ini, Cici itu. Iya. oh gitu. Ya, Mbak Mm-mm. Cici dari Itali, ini Mbak Luki dari Belgia gitu kan. Jadi kita bisa saling dekat
jauh di mata dekat di hati. Iya. Iya, betul. Ini kayaknya Mbak Cici juga kenal deh di Facebook, soalnya terkonek juga di Facebook. Oh gitu. Heeh, heeh. Ya oke deh kalau gitu, terima kasih banyak, sehat-sehat, semoga tetap sukses, bahagia. Makasih. Yang penting ya mudah-mudahan kalau Iya. nanti kita ada waktu lagi kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ya Mbak ya. Selamat beristirahat ya, Iya, selamat berhari Sabtu. sama-sama. Iya. Makasih banyak. Iya. Ya, dia. Aku mau Assalamualaikum. tidur. Iya, iya, selamat tidur. Dah. Bye. Thank you ya. Iya, bye.